Mendengar namanya saja, kita sudah tahu bahwa serangga ini merupakan hewan pembawa penyakit. Dan acap kali keberadaannya mengganggu aktivitas kita, bukan? Nah, biasanya keberadaan lalat juga tersebar di beberapa lokasi sesuai dengan spesiesnya. Menariknya, di Indonesia sendiri ada 7 jenis lalat yang sering ditemukan loh. Apa sajakah itu? Yuk kita bahas di Ayo Ngopi, ngobrol sambil ngerumpi. Namun sebelum kita bahas, support aku dengan follow akun ini ya, agar kamu selalu update info seputar hal atau fakta menarik lainnya. Lalat memiliki berbagai jenis dengan ciri fisik yang sedikit berbeda. Ciri fisik ini tergantung pada lokasi atau tempat tinggal dari lalat itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu cara lalat untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Berikut ketujuh lalat yang ada di Indonesia. Yang pertama, lalat buah. Memiliki nama ilmiah Drosophila species, di mana memiliki ukuran sekitar 0,3 cm dengan warna kuning kecoklatan. Terbangnya sendiri cukup lambat loh karena terdapat perut yang menggantung. Dibandingkan dengan terbang lalat pada umumnya, jenis ini rupanya tampak seperti melayang di atas buah-buahan. Spesies yang mampu bertahan 2 hingga 9 minggu ini sering dijumpai pada buah matang dan sisa fermentasi. Yang kedua, lalat hijau. Memiliki nama ilmiah Calipora vomitora, di mana bisa digolongkan sebagai jenis yang berbahaya. Mengapa demikian? Karena lalat ini membawa berbagai macam bakteri dan penyakit. Penyakit yang dimaksudkan adalah difteri serta salmonellosis. Penyebaran penyakitnya dengan cara melakukan kontaminasi pada makanan atau minuman. Spesies dengan warna biru metalik ini sering terdapat di lokasi dengan bau yang tidak sedap, seperti tempat sampah atau kotoran hewan. Bahkan, lalat hijau juga sering ditemukan pada bangkai hewan yang telah membusuk. Yang ketiga, lalat rumah. Spesies Diptera yang paling sering ditemui yaitu lalat rumah atau Musca domestica. Lalat ini cenderung memiliki ketertarikan dengan hal berbau makanan, baik itu makanan hewan, manusia, bahkan hanya sekedar bekasnya saja. Selain itu, pada beberapa momen juga keberadaannya sering terlihat di sekitar kotoran hewan. Beberapa ciri dari lalat rumah ini yaitu memiliki panjang sekitar 0,5 hingga 0,8 cm. Bagian dadanya berwarna abu-abu dihiasi oleh 4 garis, sedangkan perutnya dilapisi warna kuning. Selain itu, tubuhnya juga dibungkus indera pengecap berupa bulu halus. Matanya yang terdiri dari ribuan lensa juga membuat pandangannya semakin luas sehingga sulit untuk ditangkap. Yang keempat, lalat daging. Apakah kamu pernah lihat lalat yang menghinggap di daging hewan? Spesies yang satu ini menggunakan daging busuk atau bangkai hewan sebagai tempat untuk meletakkan larva mereka. Nah, lalat daging juga merupakan salah satu jenis yang cukup berbahaya selain lalat hijau. Mengapa demikian? Sebelum kita lanjut, yuk klik tombol subscribe-nya dulu. Aku tunggu dan hitung ya. 1, 2, 3, subscribe! Yuk klik tombol subscribe-nya dulu agar kamu tidak tertinggal updatean seputar fakta hewan lainnya. Lalat daging berbahaya karena memiliki kemampuan yang bisa menyebabkan penyakit akibat memakan larva lalat yang ada di daging, yaitu Bacillus kusta dan Pseudomyiasis. Lalat jenis ini memiliki ciri-ciri perut berwarna abu-abu terang dan bercorak hitam di sekujur tubuhnya. Ukurannya sendiri berada di kisaran 6 hingga 14 mm. Selain itu, pada bagian dadanya juga terdapat 3 garis yang memanjang dengan warna gelap. Yang kelima, lalat kuda.
Lalat kuda merupakan hama yang sering ada di sekitar hewan ternak. Jenis ini dikategorikan sebagai hama karena gigitannya yang mampu membuat berat badan hewan ternak tersebut menjadi turun. Rupanya, tidak hanya bagi ternak, lalat kuda juga bisa menggigit manusia menggunakan giginya yang mampu menggunting kulit. Oh my god. Sebenarnya, yang menggigit hewan ternak itu adalah betina. Sedangkan para pejantannya lebih senang mencari nektar serta serbuk sari di bunga. Nah, gimana sih cara membedakan jantan dan betinanya? Sobat Ngopi bisa melihat di bagian matanya loh. Untuk jantan nih, jarak kedua matanya terlihat lebih berdekatan. Sedangkan untuk betina, matanya terlihat sedikit terpisah. Selain itu, ciri lain jenis lalat ini adalah ukurannya lebih besar daripada jenis lain, yaitu sekitar 25 mm. Yang keenam, lalat limbah. Apakah kamu pernah melihat ngengat? Nama lain dari ngengat ini adalah lalat limbah, di mana sering ditemui di tempat pembuangan sampah. Larva dari ngengat akan hidup dengan cara mengonsumsi bahan organik sebelum akhirnya menjadi kepompong. Pada beberapa kejadian, larva dari ngengat ini kerap memenuhi saluran pembuangan seperti septic tank dan kompos basah. Memiliki ukuran 2 mm saja dan memiliki ciri khas di bagian sayap yang penuh oleh bulu halus. Ketika sedang beristirahat, sayap ini terlihat seperti sebuah tenda tempat ngengat bernaung. Yang ketujuh, lalat pasir. Spesies ini biasa terlihat di waktu tertentu saja loh, yaitu bulan April hingga September di sekitar tepi sungai berpasir. Larva dari jenis ini selalu membutuhkan tempat yang lembab agar bisa bertahan hidup. Berbeda ketika sudah dewasa, di mana lalat pasir bisa tinggal di dalam gua atau celah batu. Untuk ciri-cirinya yaitu lalat pasir memiliki panjang tubuh sekitar 10 hingga 11 mm. Dan berwarna abu-abu pucat. Mata dari spesies ini berwarna coklat kemerahan. Warna pada bagian kaki juga hampir sama loh. Hanya saja terlihat lebih gelap jika dibandingkan dengan mata. Nah, gimana menurut kamu? Yuk ngerumpi di kolom komentar. Dan jangan lupa like juga follow akun ini ya. Untuk kamu yang penasaran dengan fakta hewan menarik lainnya.